Seringkali kita mendengar, bahkan melihat beberapa kata yang sering kita anggap baku. Misalnya azan, ambulan, esok, capek, ekstrim, elit, ekspor, duren, deterjen, diagnosa, dan masih banyak lagi. Padahal kata-kata tersebut tidak baku sama sekali. Dan seharusnya yang benar adalah azan, ambulans, besok, capai, ekstrim, elit, ekspor, durian, deterjen, dan diagnosis. Dari contoh-contoh kata baku dan tidak baku di atas, kita pun harus mengetahui apa itu kata baku dan kata tidak baku. Kata baku sendiri merupakan kata yang penggunaannya sudah sesuai dengan ejaan dan pedoman berbahasa Indonesia yang baik dan benar, yang bersumber pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Selain itu, penggunaan kata baku dapat dilihat dari penggunaannya yang sudah sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan, yang sekarang sudah berubah menjadi PBB, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Penggunaan kata baku sendiri digunakan untuk pengungkapan yang bersifat resmi. Sebagai contohnya, naskah surat ataupun naskah pidato. Selanjutnya ada kata tidak baku. Kata tidak baku merupakan kata yang penggunaannya tidak sesuai aturan dan kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Kalimat tidak baku lebih sering digunakan dalam percakapan sehari-hari karena terkesan lebih santai dan tidak resmi atau tidak baku. Selain itu juga, kalimat tidak baku bisa digunakan dalam acara berdiskusi bersama teman atau keluarga. Kata baku biasanya digunakan dalam lingkungan formal, seperti sekolah, tempat kerja, dan instansi pemerintahan. Sedangkan kata tidak baku biasanya kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari, seperti berbicara dengan teman, bersosial media, dan sebagainya. Akan tetapi, seringkali kita temukan banyak sekali kesalahan dalam penggunaan kata baku ini. Jika terdapat kesalahan pada saat menggunakannya dalam berbicara, mungkin saja hal itu tidak terlalu terlihat. Namun berbeda halnya jika kita menggunakannya dalam pembuatan laporan atau pembuatan surat resmi. Hal itu pun dapat membawa dampak buruk, seperti dapat merusak citra seseorang dan juga dapat membuat seseorang terlihat sangat tidak sopan. Dan bisa saja, kemampuan berbahasa Indonesia kita dipertanyakan kembali. Kenapa orang-orang masih sering menggunakan kata tidak baku? Seiring dengan perkembangan zaman, semakin terlihat jelas pengaruh yang diberikan oleh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia dalam penggunaan tata bahasanya. Penggunaan bahasa gaul yang semakin marak digunakan oleh masyarakat luas menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Dan juga di Indonesia kita mempunyai berbagai bahasa daerah yang beragam, bahkan masih banyak yang menggunakan bahasa Indonesia hanya di acara atau tempat-tempat formal saja. Sebagian kegiatan sehari-hari menggunakan bahasa daerah, terutama masyarakat yang tinggal jauh dari kota. Kondisi penggunaan bahasa Indonesia saat ini cukup sistematis. Hal itu tampak dalam penggunaan bahasa Indonesia pada papan-papan nama gedung atau bangunan, papan petunjuk, kain rentang, dan iklan di ruang publik yang nyaris tergeser oleh penggunaan bahasa asing. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa bahasa Indonesia yang merupakan simbol kedaulatan dan jati diri bangsa belum sepenuhnya dimanfaatkan di negeri sendiri. Atas dasar keprihatinan itu, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Profesor Dr. Andes Dadang Sumendar, mengajak seluruh masyarakat di Indonesia beserta seluruh jajaran untuk mengatasi persoalan tersebut dengan mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia. Dengan komitmen bersama untuk memartabatkan bahasa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, bahasa Indonesia diharapkan benar-benar dapat menjadi citra, jati diri, dan simbol kedaulatan bangsa. Karena bahasa Indonesia merupakan jati diri dan citra bangsa yang selama ini telah mampu membangun keindonesiaan kita, dan juga telah mampu mempersatukan berbagai suku bangsa dengan beragam budaya, bahasa, dan adat istiadatnya ke dalam satu kesatuan bangsa Indonesia. Kita harus tahu indahnya berbahasa Indonesia, karena perlu diingat, bahasa itu mewakili perasaan, pikiran, dan pengetahuan. Utamakan bahasa Indonesia dan lestarikan bahasa daerah. Kita cinta bahasa Indonesia. Sekian dan terima kasih.